Perli dan Tinah yang merupakan gandingan bukan pilihan menumpaskan pasangan Indonesia. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, hari ini saya akan menunjukkan kepada pemirsa ada satu video yang membahas mengenai seorang pelatih badminton dari Indonesia. Jadi isunya ini ya judulnya Juru Latih Indonesia Hina pemain badminton Malaysia. Jadi seperti apa videonya kita akan saksikan bersama-sama. Hitam satu berani mengantisipasi untuk ke depan, yang belakang nanti khawatir di setengah. Yang belum subscribe channelnya tolong di subscribe ya. Naruh ke jaga setengahnya, mengangkatkan di panjang-panjang. Jurulatih pasukan badminton Indonesia Eng Hian tampil membuat permohonan maaf secara terbuka kepada beregu badminton wanita Malaysia, iaitu Perli Tan dan M Tinah susulan ucapan kurang menyenangkan di terbuka Perancis Khamis lepas. Saya Eng Hian, pelatih ganda putri Platnas PBSI Indonesia. Dengan segala kerendahan hati, saya meminta maaf kepada pemain ganda putri Malaysia, Perli Tan dan Tina Ah Muralitaran. Saya tidak ada niat sama sekali untuk menyinggung atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada pemain ganda putri Malaysia tersebut. Sekali lagi, dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas ucapan saya tersebut. Hian dalam satu klip video berdurasi 35 saat di laman Instagram memaklumkan, beliau sama sekali tidak berniat menyinggung atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada regu badminton Malaysia itu sewaktu perlawanan menentang anak buahnya, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi pada pusingan kedua kejohanan itu. Dengan segala kerendahan hati saya meminta maaf kepada pemain ganda puteri Malaysia, Perli Tan dan M Tinah. Sekali lagi dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas ucapan tersebut, katanya dalam video itu. Sebelum ini, Hian dalam satu klip yang tular di media sosial didakwa melabelkan warna kulit regu Malaysia itu sebagai hitam dan putih ketika sedang memberi arahan di tepi gelanggang kepada Febriana dan Amalia. Perli dan Tinah yang merupakan gandingan bukan pilihan menumpaskan pasangan Indonesia itu 21-16, 21-14 sebelum melakar kejutan menumbangkan pilihan ketiga dari Jepun Nami Matsuyama dan pasangannya Chiharu Shida 15-21, 21-14, 21-14 pada peringkat suku akhir. Kejutan terus dilakar regu ini dengan menempah tiket ke final setelah menundukkan regu dari Korea Selatan 21-13, 21-17 pada aksi separuh akhir kejohanan yang berlangsung di Paris semalam. Oke, jadi seperti itu kronologinya dan itulah juga video permohonan maaf dari pelatih badminton dari Indonesia ya. Dan beliau berkata beliau tidak ada unsur untuk menghina warna kulit atlet dari Malaysia. Dan kita tahu atlet dari Malaysia itu ada 2 putri dari bangsa India dan juga bangsa Cina. Jadi sebenarnya tidak perlulah kita mengutarakan isu seperti itu atau mengucapkan warna-warna kulit seperti itu kan. Lebih baik jika kita sebutkan bangsa saja, bangsa India dan bangsa Cina, agar lebih menghormati ya bangsa tersebut. Karena di sini sangat menjaga adab ya kan. Dan di dalam video itu yang saya nak tunjukkan atau mau tunjukkan kepada pemirsa di mana saja,
kita lihat ya, saya undang pemirsa semua untuk melihat langsung ke video original ini. Di situ ramai sekali rakyat Malaysia atau netizen Malaysia yang berkomentar. Tapi ramai juga rakyat Malaysia yang telah memaafkan. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini, menunjukkan video ini ya, untuk memberi pengajaran pada diri saya sendiri dan orang lain di luar sana yang tidak boleh move on untuk satu masalah yang sehingga ke hadapan masa depan ke seterusnya itu diungkit-ungkit padahal case ini sudah selesai. Contohnya saja seperti kejadian case parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di situ memang gempar ya, karena saya ada membuat reaction dan membahas itu, dan tidak sedikit ya negara dari luar itu seperti penonton-penonton itu berkomentar untuk memberikan kedamaian lah. Dan apakah kita lihat setelah itu ya rakyat Malaysia atau netizen di Malaysia selalu mengungkit masalah itu ya, karena bagi rakyat Malaysia, netizen Malaysia, hal itu sudah selesai. Ya ada sedikit yang mungkin tidak melupakan, tetapi kebanyakan yang saya lihat tidak ada itu yang ngungkit-ngungkit ya. Karena kalau kita nilai itu case itu sungguh luar biasa ya. Bisa ribut loh antara dua negara begitu. Dan masalah Ponorogo udah dibahas juga oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia ya, Pak Hermono juga sudah mengatakan bahwa tidak ada yang mengklaim ya budaya itu di Malaysia ini. Kalaupun ada, ini kali keberapa ini saya jelaskan. Kalaupun ada itu bukan mereka klaim. Di Johor sana, negeri Johor itu ramai sekali keturunan Jawa. Mereka melestarikan budaya itu tetapi hanya sewaktu-waktu saja, bukan selama-lamanya. Maksudnya ada penyelenggaraan pernikahan ya kan. Adalah itu budaya seperti itu ditunjukkan, dipamerkan begitu. Tetapi mereka tidak melestarikan budaya itu di sini. Kalau kita tanya ya, orang-orang Malaysia ramai yang tidak tahu apa itu reok Ponorogo, enggak tahu mereka. Jadi untuk segelintir netizen di Indonesia, segelintir yang toksik ya, saya yakin di Indonesia sana ramai netizen yang smart ya, mempunyai daya pikiran yang tinggi. Indonesia sudah memancarkan auranya. Tetapi jika masih ada lagi pikiran yang kolot seperti sebagian netizen toksik ini yang tidak boleh move on, selalu membangkitkan isu klaim lah, inilah, itulah, padahal orang sudah move on. Sedikit-sedikit yang dibangkitkan masalah Ponorogo, ya batik, rendang. Tapi apakah kalian pernah berpikir tentang case parodi lagu kebangsaan Indonesia? Ponorogo itu pun kalian fitnah sebenarnya kan? Tidak ada yang klaim. Adakah kalian pernah minta maaf? Ada juga yang mengungkit masalah bos Grab ya, bos Grab di Malaysia yang menghina Indonesia. Minta maaf kan? Nah, apakah ada ya yang membuat parodi itu ya menghina Malaysia, pernah tidak meminta maaf secara langsung? Tidak ada kan? Dan orang Malaysia menutup case itu, udah selesai. Karena nggak ada gunanya untuk ribut. Nggak ada gunanya juga untuk diungkit-ungkit masalah yang sudah selesai. Sudah tahu apa punca dan juga permasalahannya juga sudah ditutup dengan selesai antara dua negara. Tetapi kenapa ya ada sebagian netizen yang toksik ini di Indonesia ya, segelintir ya, yang tidak boleh move on. Asik mengungkit masalah batik, rendang, batik, rendang.
klaim sana klaim sini, itu terus sampailah Bang Jamil mampus. Padahal orang ya di negara mana itu berpikiran untuk maju. Seharusnya kita itu berpikir maju, jangan mundur, jangan ngelihat ke belakang terus. Makanya nggak bisa kita untuk memajukan diri. Negara udah maju, tapi pemikiran masih kolot. Nah itu yang masalahnya, ya kan? Kalau kita buat video mengenai hal yang fakta, dikatakan kita ini memburukkan Indonesia. Ya, pengkhianat. Padahal kita ingin belajar. Apa masalahnya kalau saya kan buat reaction? Emang ada di undang-undang nomor berapa itu yang tidak memperbolehkan untuk membuat reaction? Ya, kenapa kalian menghujat orang yang membuat reaction? Kenapa kalian tidak berani untuk menghujat orang yang buat video itu? Karena mereka itu bukan asal-asalan untuk membuat video. Beda ya dengan channel hoax. Nah, kalau channel hoax kalian percayai, ya kan? Ini channel yang jelas-jelas dari stasiun yang memang valid, kalian bilang itu tidak benar. Asal ada aja yang memberitakan hal yang tidak kalian terima, kalian bilang orang yang menyebarkan itu pengkhianat, ya, penjilat. Padahal kalian itu yang gak bisa move on, ya kan? Kasihan sebenarnya kalian. Move on lah, seperti orang Malaysia. Saya undang ya kalian ini ya, pemirsa di Malaysia dan Indonesia. Kalian lihat di dalam video original ini bagaimana orang Malaysia menanggapi kejadian ini. Mereka berlapang dada untuk menerima permohonan maaf ini. Oke, mungkin memang benar dia tidak ada unsur seperti itu, kita maafkan. Tidak ada yang menghujat. Tapi bagaimana kalau itu terjadi kepada kita? Bisa nilai sendiri ya seperti apa ya. Wah, sepertinya agaknya langsung aja nih serang-serangan, ya kan. Tapi apa ada di TV Malaysia disiarkan? Tidak. Nah itu saya salutnya terhadap TV, stasiun TV di Malaysia ini. Tidak pernah memberitakan hal yang tidak penting, ya, yang belum pasti, yang belum valid, dan tak pernah ingin tahu urusan negara orang. Ada mereka di sini memberitakan itu soal bencana alam, itu saja. Tapi kalau untuk masalah ekonomi atau apa begitu ya, mereka lebih suka menyiarkan dalam negeri mereka, negara mereka. Tidak mau tahu urusan orang lain. Seperti itu juga netizen dan rakyatnya. Mereka tidak ingin tahu. Tidak mau tahu apa yang terjadi dengan negara orang. Ya, tapi karena sebagian itu menghina dari bahasa. Kalian paham nggak kalau kalian menghina bahasa Malaysia itu karena bahasa Melayu? Kalian tidak sadar. Bahasa Melayu itu bukan hanya digunakan oleh negara Malaysia. Negara Brunei juga pakai, negara Singapura juga pakai, dan di Indonesia juga ada ya menggunakan bahasa Melayu, tepatnya di Kalimantan dan di Sumatera. Apa kalian tidak berpikir perasaan orang-orang yang memakai atau menggunakan bahasa Melayu itu seperti apa kalian hina? Cukuplah kalian naikkanlah taraf hidup kalian dalam berpikiran positif. Jangan asik berpikir ke belakang aja, kasihan sekali pemikiran seperti itu. Ketinggalan zaman namanya, ya. Coba menerima hakikat yang nyata, hakikat yang benar. Memang kenyataan itu memang pahit untuk ditelan, tapi tidak salah untuk kita memperbaiki, begitu kan. Jadi belajarlah dari netizen Malaysia ya, yang selalu bisa move on dari salah satu masalah itu. Mereka cepat move on dan bisa memaafkan orang yang bersalah kepada mereka. Bukan semua, tapi kebanyakan. Karena mereka tidak suka untuk bergaduh
untuk perang. Ya, bertetangga kok perang, heran aku. Jadi ya begitu saja ya pemirsa, jangan lupa ya untuk kunjungi video original dan pemirsa baca sendiri bagaimana ya tanggapan-tanggapan orang Malaysia mengenai isu ini. Pasti ada juga kan yang tidak tahu hal ini kan, kejadian ini kan. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.